Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattah ya razzaq ya 'alimul ghaib wasyahada, Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ رضي الله عنه الشيخ إمام أحمد بن عبد الكريم بن عقيلة. وقال الشيخ رضي الله عنه لا تدع دينه همتك إلى غيره بل الكريم لا تتخطه الآن. Jangan sekira-kira engkau melampaui cinta engkau selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta yang selain daripada Allah itu hanya harapan belaka, tidak bisa mengangkat kemuliaan. Kalau sesuatu itu tidak bisa mengangkat kemuliaan, berarti harapan yang kita tujukan kepada dirinya itu akan sia-sia. Menurut sebagian daripada syekh juga berpendapat, kalau kita itu cinta kepada makhluk, tapi makhluk yang kita cintai itu tidak cinta kepada Allah, kebersamaan kita dengan dia itu hanya menimbulkan malapetaka, bukan menimbulkan kebahagiaan, bukan menimbulkan ketenangan, bukan menimbulkan kesadaran, tapi yang ada di dalam rumah tangga itu hanyalah duka cita dan kesedihan, resah, gelisah. Cintailah seseorang yang mencintai Allah dan jangan cintai makhluk siapapun itu kalau dia tidak bisa mencintai Allah. Ahli ibadah kan? Terus kita mau memilih itu orang yang cinta kepada Allah itu orang yang ahli ibadah kah? Orang yang rajin puasa kah? Orang yang selalu bersedekah kah? Bukan. Yang dimaksud mencintai Allah itu adalah kasih sayang. Dia mampu berbuat kasih sayang terhadap siapapun. Jangankan kepada orang yang dia benci, yang orang dia sayang, kepada yang dia benci pun dia akan bisa kasih sayang. Itu yang disebut cinta kepada Allah. Karena apa? Puncak daripada sifat-sifat daripada sifatnya Allah itu adalah kasih sayang. Semuanya bermuara, asma, sifat, af'al, dan itu bermuara di kasih sayang. Maka jangan heran orang belajar tentang pembersihan batin, tentang pembersihan diri, tentang penyucian batin, tentang penyucian diri. Kalau selama di dalam dirinya itu tiada kasih sayang, maka tertutuplah hijab daripada hijab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mencintai sesuatu itu kalau tidak ada sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencintai seseorang itu hanya sekedar hawa nafsu belaka. Yang telah kita sadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menundukkan hawa nafsu, bukan memperturut hawa nafsu. Kalau kita itu cinta kepada seseorang yang selalu memperturut hawa nafsunya, maka bersiaplah hijab daripada hijabnya Allah itu akan tebal kembali. Kalau ingin sir daripada sirnya Allah itu mengalir terhadap diri seseorang hamba dan makhluk, maka dia harus mencintai sesuatu itu yang tidak mampu melampiaskan hawa nafsunya, justru menundukkan hawa nafsunya. Laisa syadidu bisura'ah, inna syadidu yamliku li nafsi indal ghadab.
Seseorang itu yang dianggap hebat, yang dianggap mulia, yang dianggap berakhlak, yang dianggap taat, puncak daripada setiap puncak ketaatan itu cuma satu. Apa puncak daripada setiap puncak ketaatan itu? Puncak ketaatan itu adalah menundukkan hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya masih terlampiaskan, kalau hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan, maka batal dari semua amal ibadahnya. Hanya tinggal pelajaran belakang, bukan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi selama ini kita belajar taat, bukan taat yang sesungguhnya. Taat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menundukkan dan melumpuhkan hawa nafsu. Makanya di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau cintai, yang cinta terhadap beliau, yang paling mendukung perjuangan beliau. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau diundang, Rasulullah itu diundang untuk bertemu, bermuajahah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan Allah tanpa hijab sedikit pun. Makanya dinamakan ikut. Tunggangannya itu apa? Tunggangannya buruk. Buruk itu bahasa Arab, bahasa sederhananya kita hawa nafsu. Kalau seseorang itu mampu menunggangi hawa nafsunya, bukan ditunggangi oleh hawa nafsunya, dialah jalan pertama yang akan mendapatkan sir daripada sirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut malam itu pengangkatan para wali, pengangkatan kemuliaan, turunnya sir, turunnya kemakrifatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan malamnya malam hari, udah. Bukan waktu malam hari, bukan waktu siang hari, tidak. Yang dimaksud malam itu hening. Kalau menurut syariat, yang disebut malam itu adalah jam 12 ke bawah, yang paling afdal jam 2. Di situ waktunya hening. Tapi maksud yang sesungguhnya itu keheningan pikiran kita, kejernihan hati kita. Kalau sudah hati itu bersih, pola pikir ini jernih, ketenangan itu berada di dalam diri kita serta menyertai jiwa kita, disitulah pengangkatan ilmu yang sesungguhnya, kemuliaan sejati yang sesungguhnya. Makanya dulu kita itu sempat berpikir, kata para guru kita dulu waktu kita sekolah, tidak diangkat wali Allah kecuali malam hari, tidak diangkat kemuliaan kecuali malam hari, tidak diangkat suatu rezeki yang bermanfaat kecuali malam hari. Saya tuh berpikir, selintas itu berpikir, orang-orang itu yang bermaksiat itu kebanyakan malam atau siang? Malam. Terus berarti orang yang bermaksiat di malam hari itu apakah dia akan mendapatkan sir daripada sirnya Allah? Bukan. Oh, berarti maksud hakikinya apa? Ketenangan jiwa itulah yang mengalirkan sirnya Allah. Bukan tempatnya, bukan waktunya, tapi tempat dan waktu itu disertai dengan ketenangan jiwa. Dimanapun kita tempat kita itu yang dimanapun kita bertempat, dimanapun kita tinggal, dimanapun keadaan serta waktu kita, kalau kita hati ini selalu jernih, berpola pikir serta tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud sirnya akan mengalir. Makanya suatu solusi itu di saat kita punya masalah tidak akan pernah terpecahkan masalah apabila kita dalam keadaan marah, dalam keadaan ditunggangi oleh hawa nafsu. Jalan ketenangan yang pertama itu cuma satu, melalui sabar. Sabar itu apa? Sabar itu syaratnya dua. Tidak banyak. Kalau ada cirinya orang ini mempunyai syarat daripada yang dua ini, berarti seseorang tersebut bisa dianggap sabar. Sabar itu bukan membalas kejahatan Anda, bukan diam terhadap kemurkaan Anda. Syaratnya sabar itu dua. Yang pertama hati dingin, yang kedua mulut diam. Di saat dia punya masalah, di saat dia amarah,
di saat dia dicaci maki serta dihina, direndahkan oleh siapapun, dia mampu menenangkan hatinya, mulutnya ini diam, berarti dia sudah termasuk orang-orang yang sabar. Tapi ini susah dan sulit. Ketika kita merasa benar disalahkan oleh orang lain, itu yang tidak mau ngomong lisan ini tidak bisa, pasti mau balas terus, pasti ingin mau balas terus, ingin mau mengucapkan sesuatu. Kalau orang itu ucapannya kotor, kita ingin membalas yang lebih. Seperti itu terus pola pikirnya. Berarti seseorang yang seperti itu, kebenaran sejati itu bukan di saat dia berada di dalam titik kebenaran, bukan. Kebenaran sejati itu adalah di saat kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, di saat kita marah. Mampu enggak di situ? Lisan silahkan saja bicara sesuatu apapun, yang penting yang kita bicarakan tersebut tidak bicara kotor. Selalu menjaga hati kita. Insya Allah kalau kita bicara kita ini selalu bersih, selalu berpola pikir, hati ini tenang, setidaknya kita tidak ikut-ikutan orang yang berkata-kata kotor. Jadi sabar itu syaratnya, itu jalan yang pertama, melalui jalan fil asma. Makanya seseorang itu kalau mau menuju kepada Allah, bermuajihah kepada Allah, melihat musyahadah serta takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, asma, sifat, af'al, dan yang empat ini harus dikerjakan serta beriringan. Syariat, thariqah, hakikah, ma'rifat. Asma, sifat, af'al, dan yang empat ini diikat dengan sirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut sirnya Allah? Al-insanu sir wa ana sirruhu. Karena apa? Setiap asma yang baik, setiap af'al yang baik, setiap sifat yang baik, setiap zat yang maha kesempurnaan, kalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hawa nafsu. Namanya hawa nafsu, padahal baik. Kita ini baik, mengakui diri kita baik, itu sudah termasuk hawa nafsu, sudah termasuk ditunggangi oleh hawa nafsu. Apalagi kita salah mengaku benar. Sedangkan benar saja kita mengakui kebenaran diri, itu sudah ditunggangi hawa nafsu. Justru daripada itulah para ulama-ulama salaf kita mengajarkan tentang wudhu pembersihan. Pernah dengar kan tentang wudhu dhahir, wudhu batin, wudhu sir itu apa? Bukan yang dimaksud orang seperti sekarang ini, bukan. Wudhu dhahir seperti apa? Kita wudhu seperti biasanya itu dhahir namanya. Kalau wudhu batinnya apa? Wudhu batinnya kalau kita mengusap di wajah, kita pakai air wudhu itu kan pakai air. Wudhu itu pakai air. Bagaimana yang ada di wajah ini kan, yang ada di wajah apa? Mata, mulut, hidung, telinga. Nah, yang di situ itu kalau masuknya ke wudhu batin, ulama-ulama salaf kita itu menjelaskan, bersihkanlah seperti bersihnya air pandangan kita, jernihkanlah seperti jernihnya air, putihkanlah seputihnya air, sucikanlah pandangan, lisan, hidung, dan telinga kita sebagaimana sucinya air. Itu dinamakan wudhu batin. Nah, jalan seperti itulah yang dilalui oleh para ulama-ulama salaf kita. Makanya bukan cuma bisa wudhu saja, tapi menjaga anggota wudhu itu agar bisa dikendalikan, agar bisa berjalan dan melangkah di tempat-tempat yang baik. Yang pertama niatnya baguskan. Setiap niat di dalam hati selalu hajatkan niat itu membawa manfaat. Kan wudhu itu yang pertama yang rukun apa? Niat kan? Niat itu letaknya di hati. Kalau di hati letaknya niat, berarti keimanan masuknya. Kalau dimasukkan ke dalam hukum syariat, namanya Islam, iman, ihsan. Nah, di situ beda cara saja, tujuannya sama. Wudhu dhahir, wudhu batin, wudhu sir, itu ada di dalam kitab Sirrul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada di situ tentang wudhu yang tiga itu dijelaskan di sini.
Islam, iman, ihsan. Zahir, batin, sir. Terus yang pertama tadi niatkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Yang kedua mengusap wajah, yang berada di wajah ini baguskan. Yang ketiga tangan, terus kepala, pola pikir kita jernihkan. Tangan kita memeganglah, ambillah hak sesuatu yang hakmu, bukan hak li ghairihi. Tapi semuanya kan milik Allah katanya. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Semuanya milik Allah. Kalau mengambil sesuatu Allahnya yang mau, tidak haram. Pelajaran seperti itu perlu dipertanyakan. Allah itu maha kesempurnaan, tidak sedikit pun. Kalau ada sedikit pun kekotoran, apalagi najis, itu tidak boleh disandarkan dengan asma-Nya Allah. Asma Allah itu maha sempurna, tidak sedikit pun berperilaku dan berbuat hal-hal yang tidak selain daripada haknya. Makanya kalau antum ini kalau masih mau kedudukan di Nur Muhammad, jaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena nurun ala nuri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu cuma satu yang dia jaga. Apa? Haknya Allah. Haknya Allah yang dititipkan kepada Muhammad itu apa? Kesucian, kebersihan, kejernihan. Yang tiga tadi disimpulkan itu yang disebut ma'rifah, jalannya untuk mengenal awal kepada Allah. Kalau sudah melalui hal tersebut, barulah masuk sirnya. Makanya dia bisa memandang sesuatu yang orang lain tidak bisa memandang. Dia bisa berpikir yang orang lain tidak mampu untuk berpikir. Dia mendengar sesuatu yang orang lain tidak mendengarnya. Dia diberi kabar sesuatu oleh Allah yang orang lain tidak diberi kabar. Semestinya kalau belajar tentang menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kabar sir daripada Allah itu dia akan dikasih tahu oleh Allah. Kalau sirnya Allah itu masih belum dibukakan terhadap antum, ma'rifatnya ditanyakan lagi, belajar lagi. Jangan langsung ke ma'rifah dulu, syariatnya dulu. Syariat puncak itu ada di mana? Puncaknya syariat itu ada di nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau seseorang itu sudah bisa mengerjakan, mengamalkan, bersifat berzat amal ma'ruf nahi mungkar, itu puncaknya syariat. Puncaknya syariat. Kita kan tak bisa katanya. Ya bos aki orang agak kerengan, corak rajaan, orang agak benyakan, otot agak kebengan deh. Mun kira-kira kok dikiannya saya tuh tapi gembok dikira nangis. Tapi mana orang lah bisa mencapai daripada puncaknya syariat, dia itu tidak mau tahu, mau mati kayak mau disalahkan, mau dihina, mau difitnah, dia tidak tahu urusan. Urusan dia menyampaikan yang hak itu tetap hak, menyampaikan yang batil itu batil. Karena pandangannya hanya lillah. Kenapa pandangannya hanya lillah? Dia tidak mencintai sesuatu kalau sesuatu itu tidak cinta kepada Allah. Kalau sesuatu itu cinta kepada Allah, sejahat-jahatnya dia, seseorang itu pasti akan lebih mencintainya daripada yang dikasihi sesama makhluknya. Sesama makhluk nih, sesama keluarga, saudara. Kalau saudara, keluarga itu tidak cinta kepada Allah, sedangkan orang yang benci ke kita ini, dia cinta terhadap Allah, dia lebih mencintai orang yang membenci kita, tapi dia cinta kepada Allah daripada orang yang mengasihi terhadap kita, tapi dia dimurkai oleh Allah. Nah, di situ maksudnya. Fala tarfa'na ila ghairihi haja wa mauruduha 'alaika. Maka jangan engkau angkatkan hajat kepada yang lain daripadanya. Kalau kita mengabulkan hajat, berhajat kepada sesuatu yang dia tidak cinta kepada Allah, ibaratkan orang yang berhajat berada di dalam penjara, minta hajat kepada orang yang berada di dalam penjara, sama saja bohong. Tolong aku nih mau gimana supaya bisa keluar dari penjara. Padahal orang yang kita minta tolong dia berada dalam penjara juga. Kan mustahil seperti itu. Mustahil. Makanya kata Syekh Abdul Hasan Asy'adili radhiyallahu anhu, seseorang itu kalau ingin berhajat cukup jaga hati ini agar selalu takarrub kepada Allah.
Kalau tidak bisa takarrub kepada Allah melalui fisifah wal af'al, setidaknya melalui asma. Asma itu apa? Zikrullah. Allah, 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 Allah. Selalu ingat, hati kita ini selalu ingat, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sifat dan af'al kita belum bisa bersifat seperti sifatnya Rasulullah. Belum bisa bersifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya asma'nya itu selalu kita sertakan di kolbu. Kalau di kolbu ini sudah senantiasa kita sertakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun melalui asma, maka af'al itu akan beriringan. Maka sifat itu akan beriringan. Asma, sifat, af'al, itulah yang disebut dan. Jadi yang mengendalikan asma, sifat, af'al itu dan. Kalau kira-kira dan pada diri kita apa namanya ya? Kira-kira dulu. Kalau sifatnya kita sudah tahu masing-masing. Kalau af'alnya sudah tahu, kepribadiannya tahu sudah. Yang mengendalikan kepribadian kita itu siapa? Kalau di diri ini namanya, dan pada diri ini namanya ruh. Ruh itulah yang mengendalikan sifat, ruh itulah yang mengendalikan asma, ruh itulah yang mengendalikan af'al. Makanya kalau tiga ini sudah kita mampu untuk disertakan selalu bersamaan kita kerjakan yang tiga ini, maka kita dapat makom yang satu, fidanillah. Disadarkan di situ barulah seseorang bisa bermusyahadah. Saking takarrubnya fana, jangankan makhluk dan alam semesta, dirinya zahir batin musnah, hilang serta sirna, dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ baru dia bisa memusyahadahkan setiap sesuatu itu disandarkan kepada Allah. Berbuat baik hanya Allah, berbuat baik, menolong orang, menolong ini, berbuat ini, selalu dia sandarkan kepada Allah. Jangan yang buruk. Kalau yang buruk disandarkan kepada Allah, berarti wudhu zahirnya belum selesai, wudhu batinnya belum selesai. Lecol ini seperti itu apa? Siapa tahu pada si penasaran katanya. Nah. Jadi terus, malam yastati yarfa hajata an nafsihi fa kaifa yastati ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Barang siapa tiada kuasa menghajatkan sesuatu itu, dirinya betapa kuasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat setiap hajatnya. Hajat yang bisa hakiki itu hanya berhajat kepada Allah. Akan tetapi kalau hajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang perlu kesabaran, perlu keikhlasan. Diuji dulu sabarnya, diuji dulu ikhlasnya. Kalau sabarnya sudah lulus, ikhlasnya sudah lulus, dia akan mendapatkan sir daripada Allah. Hajatnya tanpa dia sadari, tanpa dia minta pun akan dikabulkan oleh Allah. Kalau sabarnya belum lulus, kalau ikhlasnya belum lulus, hajat kepada sesama makhluk itu hanya bersifat sementara, sekalipun bisa dikabulkan. Pada akhirnya hanya timbul perasaan sakit. Menunggu sesuatu yang tak pasti itu sakit. Berhajat berdoa kepada Allah. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Semoga hajat-hajat kita luar dalam diridhoi oleh Allah. Semoga mendapat syafaatnya Rasulullah. Semoga mendapat ridho daripada kedua orang tua. Kalau kita sudah dapatkan semua itu, Allah lebih tahu daripada apa yang kita minta. Sebelum kita minta, Allah akan dia kasih. Akan Allah kasih terhadap dia. Sebelum berhajat akan Allah kasih. Daripada minta terus kerjaannya tidak ada. Orang kerja tanpa harus dia berpikir gajinya, hasilnya dapat tidak gaji itu. Hasil itu dapat tidak? Dapat asalkan kerja. Sekalipun dia tidak pikirkan hasilnya. Tapi kalau mikirkan hasil terus kerjanya tidak ada. Kira-kira ada tidak hasilnya? Seperti itulah.
Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat awalan wa akhirat, zahiran wa batinan fid dunya wad dunya wal akhirah. Ala hadaniyah bil qabul hajah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah 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 ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladhi min awwalil wa khatimil nasabah nasiril haqqil haqq wal hadi ila bil mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka an tuzilana ala qira'atina hadhihi wa ghayraha tawbatan jazila wa ajran minka 'azima. وأن تقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم تنفذ بذلك إلى أرواح Rasid Ahmad bin Abdullah Naimabiddi Sabuti. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la takhrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana